Rasanya baru kemarin kita semua memuji Liverpool. Klub yang terkenal dengan julukan The Reds ini sukses menjuarai Premier League kendati mereka baru memasuki musim pertama di bawah asuhan pelatih Arne Slot. Sayangnya tak ada yang abadi. Liverpool kini mengalami krisis dan kekalahan melawan Crystal Palace mempertegas krisis tersebut. Palace menaklukkan Liverpool di putaran keempat Piala EFL musim 2025-2026. Liverpool seakan tak pernah belajar melawan tim asuhan Oliver Glasner dan kali ini mereka kalah 3 gol tanpa balas. Apa yang terjadi pada Liverpool sebenarnya? Apakah sudah saatnya Arne Slot diadili? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kekalahan Liverpool atas Crystal Palace yang mempertegas bahwa krisis The Reds di bawah asuhan Arne Slot. Simak kronologinya berikut ini. Terhitung hampir 9 tahun sudah Jurgen Klopp menangani Liverpool. Sejumlah memori indah Klopp akhirnya selesai pada akhir musim 2023-2024. Musim 2024-2025, Liverpool menyambut pelatih baru. Dialah Arne Slot, seorang pelatih asal Belanda yang namanya sempat naik daun di Feyenoord. Setelah berakhirnya era Klopp dan era pertama Arne Slot, banyak yang menduga Liverpool akan ada dalam fase transisi. Slot yang juga tadi beri kemewahan belanja diprediksi paling bagus cuma akan finish di urutan ketiga. Bahkan para fans tak merasa Liverpool akan bersaing menantang gelar di musim 2024-2025. Sayangnya semua prediksi itu salah. Slot sukses membawa Liverpool juarai Premier League hanya di musim pertamanya membesut tim ini. Pelatih asal Belanda mematahkan semua prediksi dan memuaskan dahaga gelar IPL Liverpool sejak terakhir kali memenangkannya pada 2019-2020. Sejak saat itu, puji-puji menggema untuk Slot. Hanya dengan skuad warisan Jurgen Klopp, Slot berhasil membawa Liverpool kembali ke puncak kejayaan mereka di era Klopp. Gaya melatih Slot yang adaptif membuat pelatih ini banyak dielu-elukan kala itu. Liverpool secara keseluruhan juga mendapat pujian karena pada akhirnya mereka sukses kembali merajai Premier League, memutus dominasi Manchester City dan Pep Guardiola. Liverpool banyak dipuji setelah musim 2024-2025. Sebagai juara Premier League, skuad Merseyside Merah juga banyak diidamkan para pemain di seluruh Eropa. Namun, ketika bursa musim panas dibuka, disinilah Liverpool memperlihatkan krisis identitas. Liverpool tak lagi menunjukkan kebiasaan lama mereka. Aktivitas transfer menjadi salah pertanda awal. Liverpool yang selama ini dikenal hemat, tiba-tiba menggelontorkan hampir 500 juta euro di bursa transfer musim panas. Mereka merekrut banyak pemain bintang, antara lain Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Alexander Isak, Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, serta bek muda Italia Giovanni Leoni. Setelah musim 2025-2026 berjalan, Liverpool kembali menunjukkan sesuatu yang berbeda. Secara tiba-tiba, skuad Arne Slot suka memenangkan pertandingan lewat gol telat. Tercatat pada bulan September, Liverpool 5 kali berturut memenangkan laga lewat gol telat. Istilah Arne Time atau Slot Time saat itu pun sempat menghiasi lini masa. Belanja jor-joran serta gol telat sebelumnya bukanlah kebiasaan Liverpool. Dulu, tepatnya di era Jurgen Klopp, Liverpool dikenal hemat dan klinis, selalu berusaha mengakhiri laga secepat mungkin. Tapi kali ini identitas itu berubah. Sayangnya, banyak yang tidak sadar dan hanya memandang bahwa Liverpool sekarang kaya dan heroik. Padahal kalau melihat aktivitas yang sangat jor-joran, Liverpool berubah menjadi terkesan terlalu boros. Di sisi lain, seringnya mereka memenangkan laga dengan gol telat menjadi sebuah pertanda bahwa tim ini sejatinya kesulitan memenangkan laga lebih cepat. Mereka membiarkan lawan unggul lebih dulu dan baru bisa panas mendekati menit-menit akhir. Saat semua mengira Liverpool akan kembali juara karena aktivitas belanja mereka yang ugal-ugalan, fakta ternyata berkata lain.
Alih-alih kembali menunjukkan mental juara, Liverpool justru merana. Liverpool yang kini punya skuad bertabur bintang malah tampak kesulitan memainkan pertandingan mereka terutama di Premier League. Semua bermula pada laga game week ke-6 Liga Premier Inggris melawan Crystal Palace. Laga itu menjadi kekalahan perdana Liverpool di musim 2025-2026. Yang ironis, Liverpool kalah dengan senjata andalan mereka late game. 2 gol dari Ismail Assar dan Eddie Nketiah di laga tersebut menjadi awal bencana yang lebih besar. Berlanjut ke laga kontra Chelsea, Liverpool kembali tumbang. Skenarionya sama, kebobolan di menit-menit akhir lewat magis anak muda Brasil bernama Estevao. Lalu ketika menjamu Manchester United di Anfield, Liverpool sama tak berdayanya. Gol telak kembali jadi momok, dan kali ini Harry Maguire tampil sebagai tokoh antagonis buat Mohamed Salah dan kolega. Apakah rentetan buruk itu berhenti pada Manchester United? Ternyata tidak. Saat menghadapi Brentford, lagi-lagi Liverpool menelan kekalahan. Sengatan The Beast membuat Liverpool sudah kalah 4 kali berturut-turut di Premier League. Kekalahan itu menjadi kali pertama Liverpool kalah beruntun 4 kali sejak Februari 2021. Krisis jelas-jelas sudah terlihat di depan mata. Dan saat Liverpool mencoba bangkit, mereka harus bertemu tim yang selalu mereka takuti, Crystal Palace. Lanjutan putaran keempat Piala EFL menjadi kesempatan bagus pasukan Arne Slot untuk balas dendam. Bagaimanapun, Palace musim ini sudah menaklukkan mereka 2 kali. Sayangnya, alih-alih menyudahi krisis, Liverpool justru memperpanjang rekor buruk tersebut. Anfield tak ubahnya menjadi taman bermain buat Palace yang tampil sangat on fire di pertandingan Kamis 30 Oktober 2025 dini hari. Liverpool dibabat tanpa ampun 3 gol tanpa balas. Di saat-saat seperti ini, kemenangan harusnya jadi hal utama buat Liverpool. Tapi Arne Slot memilih memainkan bocil-bocil akademi di laga sulit melawan Palace. Hasilnya Liverpool kena damprat. Ismail Assar kembali menjadi hantu menakutkan di mana ia memborong 2 gol ditambah 1 sontakan ciamik dari Yeremy Pino. Pemandangan di Anfield saat kekalahan Liverpool melawan Palace tampak mencekam. Banyak fans berbondong-bondong pulang sebelum laga benar-benar berakhir. Ini adalah pemandangan langka karena di era Jurgen Klopp tak pernah ada pemandangan demikian. Fakta yang lebih pahit, Klopp juga tidak pernah kalah 5 kali atau bahkan 6 kali berturut-turut. Statistik pertandingan juga menunjukkan angka yang mengerikan. 90 menit bermain, Liverpool cuma mencatat XG alias harapan gol sebesar 0,46. Federico Chiesa CS juga kesulitan menembus pertahanan Palace dibuktikan dengan angka sentuhan di kotak penalti cuma sebanyak 10 kali. Berbanding terbalik dengan Palace yang catatkan 24 sentuhan di area penalti Liverpool. Palace sementara itu tampaknya benar-benar menikmati setiap pertandingan yang mereka mainkan melawan Liverpool. Dimulai dari Community Shield, terhitung sudah 3 kali klub asal London itu pecundangi The Reds. Pelatih Oliver Glasner bahkan berani menyombongkan diri setelah laga. Kami melakukannya dengan baik, mengontrol laga, kemudian memenangkannya. Aku tak tahu seberapa sering ini terjadi ketika sebuah tim melawan juara bertahan 3 kali dalam 3 bulan lalu berhasil menang, kata Glasner selepas laga. Rentetan kekalahan Liverpool akhirnya membuat kredibilitas Arne Slot ikut dipertanyakan. Publik, terutama para fans Liverpool, kini mulai merasa Slot mungkin bukan orang yang tepat untuk menangani klub kesayangan mereka. Pelatih asal Belanda itu dinilai tak punya rencana permainan yang jelas dan terlalu main aman. Slot sendiri berusaha mencari pembelaan setelah laga. Meski masa depannya dipertanyakan, Slot berani menjamin kalau posisinya sampai saat ini masih aman. Di sisi lain, Slot beralasan kalau timnya kesulitan menghadapi jadwal padat, walau lewat pernyataan yang sama, ia juga menyatakan tak mau cari-cari alasan. Orang-orang yang mengenal klub ini pasti paham kalau EFL Cup memang digunakan untuk para pemain muda. Ada banyak alasan kenapa 5 kali dari 6 laga atau 6 kali dari 7 laga
Kuliah tim ini kesulitan main 3 kali dalam rentang 7 hari. Bukannya alasan, ini cuma tantangan baru buat mereka, kata Slot. Ya, apapun alasan Slot, secara permainan kita bisa melihat sendiri bahwa Liverpool punya banyak masalah musim ini. Bahkan ketika mereka memainkan semua pemain inti sekalipun. Lini depan tumpul dan terlalu individualis, lini belakang yang mulai angin-anginan sampai belum adanya pakem di lini tengah. Semua itu jelas jadi PR Arne Slot yang harus diperbaiki supaya sang juara bertahan tak lagi jadi tim pesakitan. Pada akhirnya, tak dapat disangkal Liverpool musim ini menghadapi krisis paling parah mereka. Sampai ada beberapa fans yang bilang tahun ini akan jadi permulaan era kegelapan sebelum klub jika tak ditangani dengan baik. Jadi bagaimana menurut kalian football lovers? Dengan catatan 6 kekalahan beruntun, apakah sudah saatnya Arne Slot mendapat tekanan dan ancaman pemecatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena akan ada pembahasan menarik dan terupdate seputar sepak bola setiap harinya khusus buat football lover semua. Terima kasih dan sampai jumpa.